Shalom, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara semua dimanapun saudara berada dalam program kita dari rumah ke rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Dan kita bersukacita bahwa kita sudah menyelesaikan topik besar menjadi pribadi yang seimbang. Kita ada pada topik yang baru tentang bagaimana kita menemukan harta kekayaan. Jadi seri hari ini ke depan dalam episode berikutnya kita berbicara tentang harta kekayaan. Dalam Amsal 12 ayat 27, dalam Amsal 12 ayat 27, firman Tuhan berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya. The lazy man does not rouse what he took in hunting. Tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi bisa kita lihat bagaimana bertolak belakangnya antara orang malas dan orang rajin. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Barangkali ia melihat buruannya, dia bayangkan buruannya, dia renungkan buruannya, tapi dia tidak bertindak, dia tidak bisa menangkap. Tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudara, orang sering menghayalkan dirinya menjadi kaya. Ada orang-orang yang berangan-angan tentang dirinya sekali waktu menjadi kaya. Tapi orang-orang seperti ini di akhir hidupnya malah mendapati dirinya menjadi miskin. Sementara ada orang yang tidak pernah berpikir akan menjadi kaya. Ada orang-orang yang tidak pernah berangan-angan mimpi untuk menjadi orang kaya. Tetapi sibuk bekerja, tapi giat bekerja, aktif melakukan segala sesuatu dengan tekun, rajin, kerja keras. Tahu-taunya sudah menjadi kaya. Nah, ini yang seringkali membuat atau membedakan antara seorang dengan yang lain. Ada orang yang berkata, tidak mungkin saya menjadi kaya, Pak. Dilihat dari latar belakang hidup saya sudah jelas saya orang gagal. Dilihat dari latar belakang keluarga, kami orang tidak berpunya. Dilihat dari garis keturunan, tidak ada seorang pun Pak orang sukses. Tidak ada satu orang pun orang berhasil. Tidak ada satu orang pun orang yang boleh dikatakan punya banyak materi. Lalu dia berpikir bahwa dia tidak mungkin kaya, tidak mungkin sukses. Dia berkata bahwa tidak punya uang, tidak punya banyak duit, tidak punya modal. Ya sudah jelas tidak mungkin kaya. Nah, ada yang berkata seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa modal untuk menjadi kaya adalah kerajinan. Firman Tuhan berkata, modal untuk menjadi kaya adalah kerajinan. Karena orang yang rajin akan menangkap buruannya, tapi orang malas tidak mendapat apa-apa. Orang rajin akan mendapat harta kekayaannya. Jadi saya mau katakan, atau firman Tuhan katakan, kerajinan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. True wealth. Kerajinan itu adalah harta yang sesungguhnya. True wealth. Itu sebabnya kekayaan sejati itu adalah kerajinan. Orang tidak punya apa-apa hari ini. Anyway, orang tidak punya harta kekayaan hari ini. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu rajin, kali waktu dia akan mengubah segala sesuatu. Itu sebabnya kita perlu menanamkan kerajinan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, kepada muda-mudi gereja kita, kepada jemaat Tuhan yang kita bina. Sehingga mereka rajin, cakap bekerja. Episode yang lalu mengakhiri hidup seimbang, kita berbicara tentang berdoa dan bekerja. Orang kalau hanya berkanjang kepada penglihatan, mimpi-mimpi, berkanjang kepada penafsiran, angan-angan, tapi tidak pernah bekerja dengan tangannya sendiri, kata Rasul Paulus, mereka tidak layak untuk makan. Jadi mari kita menjadi orang yang rajin, karena harta kekayaan yang pertama itu adalah kerajinan. Jadi kalau kita rajin, sesuai dengan Amsal pasal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat orang menjadi miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban menjadikan orang miskin, tapi tangan yang rajin menjadikan orang kaya. Kekayaan sejati itu bukan
dari luar diri kita. Banyak orang mencari-cari kekayaan di luar dirinya. Sesungguhnya kekayaan itu ada di dalam diri kita. Kekayaan sejati itu di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita sendiri yang bernama kerajinan. Jangan seorang pun kita memandang rendah terhadap kerajinan. Jangan seorang pun kita melalaikan kerajinan. Karena kaya dan miskin sesungguhnya bukanlah tujuan. Kekayaan dan miskin adalah akibat, adalah sebuah kondisi, bukan tujuan. Saya mau katakan, ada orang yang rajin pasti bermuara kepada kekayaan. Ada orang yang malas bermuara kepada kemiskinan. Waktu yang dihabiskan oleh si kaya dan waktu yang dihabiskan oleh si miskin sama, 24 jam. Allah itu adil. Dia berlaku sama terhadap semua orang. Waktu yang dihabiskan si malas dengan waktu yang dihabiskan si rajin sama, 24 jam satu hari. Tetapi kenapa si malas tidak menuai apa-apa sementara si rajin menuai banyak sekali? Nah, ini perbedaannya. Jadi Allah telah menetapkan satu hukum tentang malas dan rajin. Alam juga mentaatinya, sebab apa yang ditetapkan Allah sebagai hukum, alam semesta mendukungnya. Jadi kalau ada orang malas berbuah kemiskinan, alam ikut mendukungnya. Tapi kalau ada orang rajin berbuah kekayaan, alam semesta ikut mendukungnya. Karena alam semesta tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada perintah Allah. Dari mana matahari terbit, kemana terbenamnya, dari mana bertiup, bagaimana musim berganti, dari hujan ke musim panas, kemarau, salju turun, angin bertiup, semua dalam pengaturannya. Dan itu disiasati oleh orang-orang rajin. Orang-orang rajin tahu kapan dia bertindak. Dia mengerti saat-saat dan tahu apa yang dilakukan pada saat yang tepat. Inilah hikmat sesungguhnya. Jadi kerajinan itu mengeksplor, kerajinan itu menggali, tapi kemalasan mengubur. Masih ingat perumpamaan tentang hidup tak memberi faedah dalam episode-episode yang lalu? Bagaimana si malas menguburkan talentanya, sementara si rajin menjalankan. Ada yang akhirnya mendapat talenta berlipat ganda, sementara si malas menguburkan dan tidak mendapat apa-apa. Dan Tuhan berkata, hei hamba yang jahat, karena kemalasan ternyata di mata Tuhan adalah kejahatan. Allah memampukan kita untuk mendisiplinkan diri kita. Tapi Allah juga memampukan kita dan mendesain kita begitu rupa, sehingga kita bahkan menjadi mirip-mirip dengan Tuhan. Hampir sama, mempunyai daya kreasi yang hebat, daya kreasi yang luar biasa. Jadi Allah mendesain kita juga, memberikan kepada kita kemampuan disiplin, tapi juga bahkan memberi kita mandat. Suatu mandat untuk bisa mungkin menjadi kaya. Itu tergantung kepada kita. Mohon maaf, saya tidak sedang berkata bahwa kita harus menjadi kaya dan menjadi kapitalis. Saya tidak sedang berkata bahwa semua orang harus menjadi kaya dan menjadi materialis. Orang semua menjadi kaya dan hedonis, tidak. Saya mengatakan bahwa kita rajin bekerja dan rajin berbuat baik. Bahkan dengan kekayaan yang Tuhan berikan, kita lebih rajin lagi berbuat baik. Banyak orang bisa ditolong, banyak orang bisa dibantu. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Harta kekayaan adalah kerajinan. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dari rumah ke rumah. Dan sampai berjumpa pada episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.